Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Oliana. Di sini saya akan membacakan laporan praktikum anatomi batang dan akar. Saya Risa Oliana dengan NIM 2502049 dengan dosen pengampu Ci Salmiati, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang. Anatomi batang dan akar merupakan bagian dari ilmu anatomi tumbuhan yang mempelajari struktur dalam organ tumbuhan secara mikroskopis. Melalui pengamatan anatomi, kita dapat mengetahui susunan jaringan seperti epidermis, korteks, endodermis, xilem, dan floem yang berperan penting dalam proses fisiologi tumbuhan. Akar berfungsi sebagai utama untuk menyerap air dan unsur hara dari tanah serta menempatkan tumbuhan agar kokoh. Sementara itu, batang berfungsi sebagai penopang tubuh tumbuhan, tempat melekatnya daun dan bunga, serta sebagai jalur transportasi hasil fotosintesis dan air ke seluruh bagian tumbuhan. Dengan mempelajari anatomi batang dan akar, mahasiswa dapat memahami hubungan antara struktur jaringan dan fungsinya, serta mengenali perbedaan anatomi antara tumbuhan monokotil dan dikotil yang mencerminkan adaptasi morfologi tumbuhan terhadap lingkungannya. Tujuan praktikum. Yang pertama, mengamati struktur anatomi akar dan batang tumbuhan melalui penampang melintang menggunakan mikroskop. Kedua, mengidentifikasi jaringan penyusun utama seperti epidermis, korteks, dan endodermis, xilem, dan floem. Lalu yang ketiga, membedakan susunan anatomi akar dan batang pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Berikut adalah alat dan bahan dan cara kerjanya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa batang jagung memiliki berkas pengangkut yang tersebar tanpa kambium sehingga termasuk monokotil. Batang jarak memiliki berkas pengangkut melingkar dengan kambium menandakan dikotil. Sawit terlihat susunan jaringan radial tanpa kambium, sedangkan akar toge memiliki kambium di antara xilem dan floem. Perbedaan ini menunjukkan ciri khas anatomi monokotil dan dikotil, terutama pada keberadaan kambium dan susunan berkas pengangkut. Kesimpulan, dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa batang jagung dan akar sawit termasuk tumbuhan monokotil karena tidak memiliki kambium dan berkas pengangkutnya tersebar. Sementara batang jarak dan akar toge termasuk dikotil karena memiliki kambium dan berkas pengangkut tersusun melingkar. Perbedaan struktur ini menunjukkan adanya variasi anatomi antara monokotil dan dikotil yang berhubungan dengan fungsi dan pertumbuhan tumbuhan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Risa Oliana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.